kota Jambi terendam banjir. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi melepas 450 CCH kloter 25 menuju Mekah, Arab Saudi. Pemkab Muaro Jambi meminta KPU segera merealisasikan anggaran 60% untuk Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 7 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Walika Hijriati Dewi. Inilah Jambi hari ini, selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar melepas 450 JCH kloter 25 menuju Mekah, Arab Saudi. JCH yang tergabung dalam kloter 25 itu berasal dari Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Kerinci. Hadirin yang berbahagia. 450 jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 25 Batam resmi diberangkatkan ke Mekah melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi Kamis malam. 450 JCH yang tergabung dalam kloter 25 itu berasal dari 4 daerah, yakni 199 JCH asal Kabupaten Muaro Jambi, 142 JCH dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 97 JCH dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan 4 CJH dari Kabupaten Kerinci. Keberangkatan JCH menuju Mekah Arab Saudi resmi dilepas Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar. Arif Munandar mengatakan, besarnya jumlah JCH lanjut usia pada musim haji 1445 Hijriah menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jambi. Para petugas haji diminta untuk bersabar dalam melaksanakan tugasnya, menciptakan layanan haji yang optimal sesuai moto pelayanan ramah lansia akan sangat membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Menurut perkiraan bahwa cuaca pada saat hari puncak hari haji nanti itu bahwa suhu udara cukup panas ya, antara 48 sampai 50 derajat. Otomatis ini memerlukan fisik yang kuat jadi kita berharap kepada pesan kita kepada calon jemaah haji untuk menjaga kebugaran fisik, terutama kita ini dari 3.200 ya Pak, itu 3.118 jemaah haji itu ada 881 lansia. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zostavia mengatakan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 25 seluruhnya berjalan lancar, mulai dari kedatangan ke asrama haji hingga keberangkatan menuju Mekah. Seluruh JCH dinyatakan layak terbang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan. Tadi baru kita sudah lepas kloter 25 dari kloter 25 ini ada 450 jamaah dan sampai malam ini semua pemberangkatan dan pelepasan berjalan dengan lancar. JCH kloter 25 ini didampingi 8 petugas haji gabungan yang akan membantu kesehatan jemaah selama di Mekah. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. 442 jemaah calon haji CCH yang tergabung dalam kloter 26 asal kota Jambi masuk asrama haji. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Yogi Rahmadani. Selamat sore, Yogi. Baik, selamat sore. Ya, Yogi, berapa jumlah CJH asal kota Jambi dan kapan akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah, Yogi? Baik, dapat saya laporkan. Saat ini saya sedang berada di asrama haji, yang dimana asrama haji ini merupakan tempat transitnya para jamaah sebelum diberangkatkan ke kota Mekah. Untuk jumlah jamaah calon haji asal kota Jambi sebanyak 789 jamaah yang tergabung di dalam 3 kloter, yakni kloter 22 sebanyak 205 orang, kloter 26 sebanyak 442 jamaah, dan kloter 27 sebanyak 142 jamaah. Tadi pagi
sebanyak 142 jamaah dimulai memasuki asrama haji, yang dimana pelepasan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Di asrama haji ini sendiri berbagai kegiatan akan dilakukan para jamaah, seperti terpantau tadi selesai melakukan sholat asar, para jamaah ini akan kembali melakukan manasik haji. Selain melakukan manasik haji, para jamaah ini juga akan melakukan pengecekan kesehatan dan akan mulai diberangkatkan pada malam harinya, tepatnya kurang lebih pukul 11 malam. Para jamaah ini akan diberangkatkan ke kota Batam dan kemudian langsung menuju ke kota Mekah. Demikian, Kairani. Ya. 442 jemaah haji asal Kota Jambi akan diberangkatkan dan nantinya juga sudah dilakukan pengecekan kesehatan. Terima kasih Yogi atas laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kakanwil Kemendak Provinsi Jambi, Zostapia menjamit 449 CCH yang tergabung dalam Kloter 24 Batam tiba di Mekah dengan selamat. CCH Kloter 24 bergabung bersama Kloter 22 dan 23 untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah sebelum puncak musim haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia menjamin 449 JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 24 Batam telah tiba di Mekah dalam kondisi selamat. JCH Kloter 24 bergabung dengan Kloter 22 dan 23 untuk melaksanakan ibadah sunnah sebelum pelaksanaan puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Zostafia menjelaskan, selain melakukan tawaf kudum setibanya di kota Mekah, para JCH juga melakukan berbagai rangkaian ibadah sunnah lainnya. Pelaksanaan ibadah ini ada yang difasilitasi oleh kloter dan dilakukan secara mandiri oleh JCH dengan panduan petugas haji. Selain melaksanakan ibadah, JCH tetap dianjurkan untuk menjaga kondisi fisik melalui istirahat yang cukup. Cuaca di Mekah yang diperkirakan berada di kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius mengharuskan para jemaah untuk dapat mengatur pola keseharian dengan baik. Dan perlu kami informasikan bahwa kloter 22, 23, dan 24 sudah di Mekah semua sekarang. Dan barusan tadi kami berkoordinasi dengan semua ketua kloternya. Mereka sudah berada di Mekah dan melakukan rangkaian haji. Untuk memastikan rangkaian ibadah haji terlaksana dengan baik, Zostafia telah mewanti-wanti para petugas haji untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi jemaah, khususnya jemaah lanjut usia. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tim Patwa Lalu Lintas Polda Jambi diterjunkan untuk mengantar pemberangkatan jemaah calon haji JCH ke Tanah Suci. Pengawalan itu memastikan seluruh proses pemberangkatan JCH berjalan aman dan lancar. Untuk memastikan seluruh proses pemberangkatan JCH dari daerah hingga diberangkatkan ke Tanah Suci berjalan aman dan lancar, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menerjunkan tim Patwa Lalu Lintas untuk mengawal seluruh bus angkutan JCH hingga pemberangkatan ke Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan pengawalan akan dilakukan mulai dari pemberangkatan di daerah hingga tiba di asrama haji dan dilanjutkan ke Bandara Sultan Taha Jambi. Dijadwalkan pengawalan akan terus dilakukan mulai 3 hingga 9 Juni mendatang. Jadi saat ini kita jauh-jauh hari sudah dikoordinasikan pada Kasat Lantas itu nanti terkait dengan di bidang lalu lintas ya tentunya ya. Kalau haji kan memang secara umum tuh dikelola oleh Biro Ops atau Bak Ops di Polres. Tapi di bidang lalu lintas kita sudah siapkan pengawalan yang dilaksanakan oleh masing-masing Polres. Jadi setiap Polres itu sudah mempersiapkan pengawalan dan juga pengamanan rutenya, ya, walaupun juga dibantu oleh Sabara dan juga jajaran Polsek. Nah, nanti teknisnya itu, ya, itu harus dikawal kemudian juga nanti para supir itu harus diarahkan bagaimana dia tata cara pengawalan, pastikan para supir juga nggak ngantuk kondisinya, ya. Karena kan membawa jemaah haji nih. Nah, kemudian nanti setiap rute yang dilintasi itu harus dilakukan pengamanan. Oleh karena itu nanti setiap satuan lalu lintas akan berkoordinasi dengan Satlantas yang akan dilintasi untuk ada petugas yang berjaga-jaga atau melakukan pengamanan pada saat rombongan akan melintas, sehingga
rombongan haji lancar dan juga aman dari kecelakaan. 3.118 JCH asal Provinsi Jambi diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jelang Idul Adha, tingkat penjualan hewan kurban di Kabupaten Bungo menurun. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada tahun 2024. Setelah melalui berbagai mekanisme, akhirnya anggaran 60% Pilkada untuk KPU direalisasikan. Pemkab Muaro Jambi meminta agar KPU segera merealisasikan anggaran yang sudah diberikan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelontorkan dana hibah Rp18.789.825.480 untuk KPU Muaro Jambi. Kepala Kesbangpol Kemas Ismail Azim mengatakan, anggaran tersebut merupakan realisasi 60% dari total secara keseluruhan anggaran pilkada untuk KPU. Pada tahun 2023, Pemkab Muaro Jambi telah menggelontorkan anggaran 40% untuk KPU dari total anggaran Rp316.375.800. Pemkab akan menyurati KPU agar menyampaikan laporan anggaran yang telah terrealisasi. Masyarakat diminta untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ditransfer oleh BPKAD melalui BPKAD ke rekening KPU, penampungan hibah KPU. Harapan kita Dan sukses, dan kemudian dapat dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kembali nanti oleh KPU. Berbeda dari KPU, anggaran pilkada untuk Bawaslu masih dalam proses verifikasi administrasi di Kesbangpol. Sementara anggaran hibah untuk Polri masih menunggu surat pengajuan dari Polres Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh telah melakukan verifikasi berkas pencalonan salah satu pasangan bakal calon wali kota Sungai Penuh periode 2024 sampai 2029. Dari hasil verifikasi, KPU menemukan sejumlah persyaratan dukungan yang tidak memenuhi syarat. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi berkas pencalonan salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029 melalui jalur independen. Dari hasil verifikasi administrasi, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029 ditemukan persyaratan dukungan tidak memenuhi syarat. KPU Kota Sungai Penuh memberikan kesempatan bagi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan perbaikan berkas persyaratan dukungan hingga hari ini 7 Juni 2024. Untuk calon wali kota Sungai Penuh melalui jalur independen, jalur persorangan hari ini sudah masuk tahap perbaikan administrasi karena kita sudah menetapkan beberapa hari yang lalu persyaratan dukungan yang diserahkan oleh calon persorangan yaitu Pusri Hamsi dan Muladi Yakub itu belum memenuhi syarat dukungan dan persebaran, maka diberi kesempatan kepada bakal calon ini untuk melakukan perbaikan administrasi. Jumira Lestari menambahkan, jika telah melakukan perbaikan berkas persyaratan dukungan, KPU Kota Sungai Penuh akan melakukan verifikasi, mengecek kembali persyaratan dukungan pencalonan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan.
Dewan Pers mendorong jurnalis di Provinsi Jambi profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas peliputan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. Jurnalis menjadi salah satu garda terdepan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemilu Kada Serentak 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Pemilu kada merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia. Peran pers sangat vital dalam proses demokrasi, terlebih media atau pers adalah pilar keempat demokrasi yang berkewajiban mengawal proses demokrasi yang beradab. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Nini Rahayu saat membuka workshop peliputan pemilu dan pilkada 2024 di salah satu hotel dalam wilayah kota Jambi. Kegiatan yang dihadiri 54 wartawan dari berbagai media itu digelar untuk memberikan pemahaman tentang posisi pers pada pemilu dan upaya meningkatkan kualitas peliputan pemberitaan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik. Demi menegakkan demokrasi, Dewan Pers mendorong agar jurnalis yang ada di Provinsi Jambi menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas selama peliputan pemilu kada 2024. Pers harus merdeka dan independen dalam mengawal pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kebenaran harus disampaikan dan tidak boleh dipengaruhi atau mendapat intervensi, baik dari redaksi maupun pihak terkait lainnya. Jurnalistik memiliki hak untuk melakukan liputan ya tanpa ada pembatasan apapun. Meskipun kita tetap berharap bahwa harus tetap memperhatikan budaya, adat budaya masyarakat ya, menjaga betul agar pemberitaannya menjaga kerukunan dan lain-lain. Nah, manakala ada yang tidak terhindarkan ya, misalnya tiba-tiba ada narasumber yang melakukan kekerasan terhadap teman-teman wartawan, mengintimidasi, mempersulit perolehan berita dan lain-lain, jangan dibalas dengan kekerasan, laporkan karena itu tidak kriminal. Kerja jurnalistik adalah kerja yang dilindungi oleh Undang-Undang 40, maka tidak boleh siapapun melakukan intimidasi apalagi kekerasan baik fisik, psikologis maupun kekerasan terhadap alat-alat kerja. Selain Dewan Pers, workshop itu juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya, yakni Ketua Komisi Pendataan dan Penelitian dan Ratifikasi Pers Atmaji Sabto Anggoro, mantan anggota Dewan Pers Imam, anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin, anggota Bawaslu Provinsi Jambi Indra Tritusian, anggota KPID Provinsi Jambi, dan dimoderatori oleh Winarto. Andrew Wijaya, Iwan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan rumah warga di Kelurahan Kendali Besar, Kota Jambi digenangi banjir. Warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi karena air masuk ke dalam rumah sekitar setengah meter. Ratusan rumah warga di RT 37 Kelurahan Kendali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi terendam banjir. Banjir itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Jambi pada Kamis sore kemarin. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Salah seorang warga yang terdampak banjir, Suwandi, mengatakan tempatnya selalu menjadi langganan banjir saat hujan lebat turun lebih dari 1 jam. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi dan melakukan pelebaran drainase sehingga banjir tidak kembali merendam rumah warga. Dari bapak-bapak yang berwenang agar diperhatikanlah kami ini. Karena rumah juga sebagian belum lunas ini untuk bayar kredit, tapi ya inilah keadaannya. Sudah separuh ini RT 37 ini yang ditinggal warga. Saking nggak tahan lagi. Sebentar hujan, banjir. Besoknya lagi banjir. Siapa nak tahan? Lain pula nak bayarnya lagi. Meski rumah terendam banjir, namun warga lebih memilih tetap bertahan di rumah. Banjir mulai surut pada pukul 4 subuh pagi tadi dan aktivitas warga saat ini kembali normal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BNPB menggelar penguatan klaster logistik penanggulangan bencana seprovinsi Jambi. Kegiatan yang digelar pada Jumat pagi itu untuk mengoptimalkan tata kelola logistik dan peralatan dalam upaya penanganan kebencanaan di daerah.
Menindaklanjuti telah terbentuknya klaster logistik di Provinsi Jambi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menyelenggarakan penguatan klaster logistik penanggulangan bencana seprovinsi Jambi. Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Yusrizal ini ditujukan untuk mengoptimalkan tata kelola logistik dan peralatan dalam upaya memastikan suksesnya penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan data BNPB, 73% urusan penanganan kedaruratan bencana dapat diselesaikan apabila logistik dan peralatannya terpenuhi. Menciptakan pengelolaan sumber daya manusia yang mumpuni menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memaksimalkan penanganan kebencanaan. Membangun klaster logistik penanganan bencana di tingkat daerah, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilakukan oleh BNPB maupun BPBD, namun memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi para pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan jejaring koordinasi pada bidang logistik di daerah. Ya, tujuan kami melakukan pendampingan di dalam rangka untuk penguatan klaster logistik di Provinsi Jambi ini adalah untuk mensupport teman-teman di Jambi, terutama yang tergabung di dalam klaster logistik ini untuk menggali kira-kira apa sih ya sumber daya yang dimiliki oleh anggota ini yang bisa dimanfaatkan terutama untuk penanggulangan bencana. Penguatan klaster logistik penanggulangan bencana seprovinsi Jambi ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kolaborasi yang solid untuk mengoptimalkan penanganan dan penanggulangan bencana sehingga cepat tanggap, efisiensi, dan efektif. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aktivitas pasar ternak jelang Hari Raya Kurban di Kabupaten Batanghari terpantau normal. Ketersediaan ternak untuk kurban pada minggu ini turun dibanding Jumat pekan lalu. Jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, aktivitas pasar ternak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada Jumat pagi terpantau normal. Bahkan, ketersediaan ternak sapi maupun kerbau di pasar tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Jumat pekan lalu. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, ketersediaan ternak saat ini hanya 150 ekor, sementara pada pekan lalu mencapai 200 ekor. Mayoritas pedagang ternak yang melakukan aktivitas jual beli di pasar ternak merupakan pedagang dari luar daerah seperti Palembang, Sumatera Barat, hingga Lampung. Jadi nampaknya kalau dibandingkan dengan yang minggu kemarin, harga ternak ini nampaknya agak menurun. Afrizal memprediksi peningkatan aktivitas jual beli di pasar ternak akan terjadi pada Jumat pekan depan atau 3 hari menjelang Idul Adha. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, tingkat pembelian hewan kurban jenis kambing di Desa Danau Buluh, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo turun. Turunnya permintaan hewan kurban itu salah satunya disebabkan faktor ekonomi masyarakat. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang hewan kurban jenis kambing di Desa Danau Buluh, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, turun. Penurunan permintaan hewan kurban dikeluhkan oleh sebagian besar peternak. Salah seorang peternak Romani mengatakan, permintaan hewan kurban pada tahun ini turun dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dari tahun sebelumnya, 20 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban telah mencapai 20 ekor kambing. Namun pada tahun ini, Romani baru menerima 2 permintaan hewan kurban dari pembeli. Turunnya tingkat pembelian hewan kurban salah satunya disebabkan turunnya faktor ekonomi masyarakat. Ya agak sepi juga ini. Saya enggak seperti tahun dulu. Tahun dulu kan ada istilahnya, sekarang ada. Tahun dulu ada yang kesan, ini belum ada. Belum ada ya, Lebaran kali ini agak sepi juga.
Harga jual satu ekor kambing kurban berkisar Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 tergantung jenis dan ukurannya. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. 175 siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 47 Kota Jambi dilepas. Diharapkan para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam mengejar cita-cita. Sekolah Dasar Negeri 47 Kota Jambi menggelar perpisahan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan yang digelar di halaman sekolah itu menghadirkan wali murid. Pelepasan siswa-siswi ditandai dengan pengalungan medali oleh kepala sekolah dan dilanjutkan dengan penyerahan ijazah secara simbolis. Ketua Panitia Pelepasan Siswa SD Negeri 47 Kota Jambi, Soleh Amin, mengatakan pada tahun ini SD Negeri 47 melepas 175 siswa-siswi kelas 6 yang telah selesai merampungkan pendidikan di tingkat dasar. Pelepasan siswa SD Negeri 47 Kota Jambi juga dimeriahkan dengan penampilan dan kreasi seni siswa-siswi. Pertunjukan kreasi seni itu bertujuan untuk melatih keberanian dan mental peserta didik agar berani tampil di depan umum. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen berikut ini. Di antaranya Pengadilan Negeri Jambi belum menerima berkas dan tersangka kasus korupsi di PT Maji. Sama kami di Jambi hari ini. Berkas perkara kasus dugaan korupsi PT Maji belum dilimpahkan ke JPU Kejati Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi. Keempat tersangka tersebut saat ini masih menjalani titipan penahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Pasca pelimpahan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan korupsi PT Maji di perusahaan PT PN6 Jambi oleh penyidik kepolisian ke JPU Kejati Jambi, hingga saat ini berkas perkara tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suharjo mengatakan berkas 4 tersangka tersebut belum diterima oleh Pengadilan Negeri Jambi dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. 4 tersangka berinisial IS, NP, A, dan NW saat ini masih menjalani titipan penahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan markup akuisisi PT Maji. Dugaan korupsi tersebut bermula saat PT PN6 mengakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mendahara Agro Jaya Industri Maji pada tahun 2012. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara karena dikorupsi saat proses akuisisi saham. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, upaya pencegahan penambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan secara efektif oleh Pemkab serta unsur Porkopimda. Sesuai pemetaan, terdapat 7 kecamatan yang dialiri Sungai Batanghari berpotensi aktivitas peti. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari disinyalir mulai marak terjadi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian yang sempat dihentikan warga sekitar. Untuk mencegah semakin meluasnya aktivitas peti, Pemkab bersama unsur Forkopimda Batanghari berkomitmen akan menggalakkan sosialisasi ke tengah masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari, Ahmad Fatan, mengatakan, sesuai pemetaan, terdapat 7 kecamatan yang dialiri Sungai Batanghari berpotensi aktivitas peti. Dikhawatirkan apabila langkah pencegahan tidak dioptimalkan, maka akan semakin mencemari aliran air sungai dan merugikan masyarakat luas. Ada di beberapa wilayah kecamatan yang sepanjang jalur arus Sungai Batanghari. Mungkin dapat kita
Tahu kan beberapa desa kita memang kecamatan ada dilalui oleh Kabupaten Sungai Batanghari. Itulah wilayah titik-titik yang kemungkinan potensi petinya masih ada. Fatan menambahkan, Pemkab Batanghari akan bertindak tegas terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas peti. Penambang peti langsung akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan hukuman. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Halal Bihalal Perkasa Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Halal Bihalal yang diselenggarakan Persatuan Keluarga Kabupaten Sarolangun Perkasa. Al-Haris menjamin komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui hubungan yang harmonis antar seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, salah satunya melalui misi kedua Jambi Mantap, yakni memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Mewujudkan pembangunan daerah yang baik dapat diciptakan dengan membangun hubungan yang harmonis antar seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat masyarakat. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat menghadiri Halal Bihalal yang diselenggarakan Persatuan Keluarga Kabupaten Sarolangun Perkasa Jambi, menjamin terciptanya kesejahteraan yang merata menjadi fokus kerja pemerintah daerah yang sangat membutuhkan partisipasi seluruh pihak. Melalui sejumlah program Jambi Mantap, Persatuan Keluarga Sarolangun didorong untuk ikut berperan melalui ide dan inovasi dalam upaya mengakselerasi pembangunan. Partisipasi Perkasa Jambi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah akan sangat berarti bagi pemerintah untuk merealisasikan program Jambi Mantap. Al-Haris berharap hubungan silaturahmi positif yang telah tercipta antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dipertahankan dalam upaya memastikan penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Asisten 2 Setda Pemkab Bungo, Syaiful Azhar, membuka sosialisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan PPTPKH. Melalui sosialisasi itu diharapkan dapat menuntaskan persoalan konflik lahan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syaiful Azhar membuka sosialisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan PPTPKH. Kegiatan yang bertempat di Gedung Pola Kantor Bupati Bungo itu digelar dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada Camat, Datuk Rio, pihak Dinas PUPR dan Dinas Bapeda. Asisten 2 Setda Pemkab Bungo Syaiful Azhar mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi PPTPKH sebagai langkah awal untuk menuntaskan konflik lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bungo. Sosialisasi itu memberikan pemahaman tentang mekanisme untuk mendapatkan sertifikat tanah, terutama di kawasan hutan produksi. Kegiatan sosialisasi penyelesaian masalah kawasan hutan dan penataan kawasan hutan. Artinya yang selama ini kita melihat kan ada masyarakat yang sudah terlanjur membuka hutan produksi, THP. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, beberapa alternatif yang akan diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat. Antara lain memang nanti kalau dia di bawah 20 tahun itu memang bisa mengajukan untuk disertifikatkan. Syaiful Azhar berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan lahan di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Palika Hijriati Dewi. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.